Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran online. Tetap semangat ya meskipun masih belajar di rumah. Pada hari ini kita akan membahas tema 4 globalisasi, subtema 3 PB2 dan PB3, yaitu tentang globalisasi dan cinta tanah air. Disimak videonya ya. Sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama yaitu tentang brosur. Apa itu brosur? Brosur adalah lembaran cetakan yang diterbitkan secara tidak berkala. Brosur dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terikat dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Brosur biasanya memiliki sampul, tapi tidak menggunakan jilid keras. Brosur yang memuat informasi tentang produk disebut juga sebagai katalog. Informasi dalam brosur ditulis dalam bahasa yang ringkas dan dimaksudkan agar dapat mudah dipahami dalam waktu singkat. Brosur juga didesain agar menarik perhatian. Perhatikan brosur berikut ini. Lihat buku tematik halaman 143. Brosur ini memiliki tema cinta produk Indonesia. Jadi brosur tersebut menjelaskan tentang produk asli Indonesia. Tujuan brosur ini dibuat untuk menarik masyarakat agar berminat memanfaatkan produk asli Indonesia dan tidak terlalu menggunakan produk yang berasal dari luar negeri. Jadi informasi yang disampaikan dalam brosur ini diantaranya yaitu tentang manfaat mendukung produk asli Indonesia dan dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan impor barang. Impor itu merupakan suatu kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Bahasa yang digunakan dalam brosur ini yaitu bahasanya menggunakan kalimat yang padat, singkat, jelas, dan juga ringkas. Ada beberapa cara dalam melipat brosur. Perhatikan dengan baik. Selanjutnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Jenis-jenis karangan dalam bahasa Indonesia. Di antaranya yaitu deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan juga persuasi. Jenis karangan persuasif yaitu berisi ajakan. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Perhatikan contoh berikut ini. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca,
tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Jadi ini merupakan contoh teks persuasif. Ada kata jadi seharusnya kita memanfaatkan. Nah, di situ merupakan kata ajakan agar kita memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu karangan argumentatif. Ini merupakan karangan yang berisi pendapat. Ciri-cirinya yaitu berisi pendapat yang didukung dengan data, berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Perhatikanlah contoh paragraf argumentatif berikut ini. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Selanjutnya yaitu paragraf naratif. Karangan ini merupakan pemaparan secara berurutan sesuai dengan kronologisnya. Ciri-cirinya ada pelaku atau tokoh, ada kejadian atau alur cerita, ada waktu kejadian dan tempat kejadian, dan istilah setting. Contoh karangan naratif yaitu tepat ketika tanggal 10 Maret, sekolahku libur selama 9 hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. Aku dan seluruh keluargaku tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga. Ketika itu aku memilih berlibur ke pantai Parangtritis. Pagi-pagi aku telah berbenah dan menyiapkan semua perbekalan yang nantinya diperlukan. Sepanjang perjalanan, aku iringi dengan nyanyian lagu riang. Betapa senangnya aku ketika sampai di pantai tersebut. Selanjutnya yaitu paragraf atau karangan deskripsi. Deskriptif atau deskripsi ini memaparkan sesuai dengan apa adanya berdasarkan pengamatan. Jadi deskripsi ini menggambarkan tentang suatu objek. Cirinya ada objek yang digambarkan atau menggunakan panca indera. Contoh paragraf deskriptif yaitu, perhatikan dengan baik. Masih melekat di mataku pemandangan indah dan elok pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang silih berganti menyambutku serasa ingin mengajak bermain. Air yang jernih dan pasir putih lembut yang menghampar luas tanpa ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi membuatku ingin kembali lagi. Di sebelah kanan kiri, aku bisa memandang air laut sejauh mata memandang, pantai dengan bukit berbatu, pesisir serta pemandangan Bukit Kapur di sebelah utara pantai. Ini termasuk jenis karangan deskriptif karena menggambarkan pemandangan alam, yaitu pemandangan yang berada di pesisir pantai. Selanjutnya yaitu karangan ekspositoris. Karangan ini merupakan pemaparan beberapa penjelasan yang biasanya diakhiri dengan kesimpulan. Cirinya biasanya terdapat kata, adalah, dan merupakan informasi. Contoh karangan ekspositoris, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung
flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Selanjutnya pelajaran IPA. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik menghasilkan listrik. Energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah p-n junction. Mari kita lihat bagaimana p-n junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N. Jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada 1 lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Karena migrasi elektron, batas sisi N menjadi sedikit bermuatan positif dan sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai p-n junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi. Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat bagaimana sel-sel PV ini saling berhubungan. Setelah melewati jari-jari, elektron dikumpulkan di busbar.
Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur kisi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal terorientasi secara acak. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Meskipun prinsip-prinsip operasi keduanya sama, sel-sel kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang lebih tinggi. Namun, sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga tidak banyak digunakan. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat diabaikan, total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Jadi, umumnya panel surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, dan pendidikan. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Organisasi internasional seperti ASEAN dibentuk dengan tujuan meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Berikut bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. 1. Bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau yang disingkat Committee on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain 1. Bidang pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Keempat, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kelima, peningkatan kesejahteraan. Keenam, program peningkatan kesehatan. Ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, atau yang kita kenal dengan SEA Games. 2. Bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Berikut contoh kerjasama politik dan keamanan ASEAN dalam bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
Kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencurian uang penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Negara-negara ASEAN terus melakukan kerjasama di bidang pendidikan secara bilateral dan multilateral. Tujuan kerjasama bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Berikut contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini dihadiri organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contoh, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund. Keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. Tugas hari ini yaitu mengerjakan halaman 144 dan 149. Bagian halaman 144 yaitu bagian Ayo Eksplorasi dari nomor 1 sampai nomor 6. Lihat brosurnya, amati berdasarkan brosur halaman 143. Kemudian tuliskan jawabannya di tabel. Ayo rumuskan di halaman 144. Setelah itu, lanjut mengerjakan halaman 149 bagian Ayo rumuskan. Kalian tentukan jenis karangan berdasarkan teks yang ada di halaman 148 dan 149 nomor 1 sampai 4. Di situ terdapat 4 paragraf. Setelah kalian baca keempat paragraf tersebut, tentukan masing-masing karangan tersebut atau paragraf tersebut apakah termasuk ke dalam teks deskripsi, teks narasi, karangan eksposisi, argumentasi, ataukah termasuk ke dalam karangan persuasi. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.